Shalom pemirsa Tabur Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam siaran Tabur Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Di hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama terambil dalam kitab Kudus Perjanjian Baru. Kitab Filemon pada pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Sekali lagi kebenaran firman Tuhan di hari ini terambil dalam Kitab Filemon pada pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Allah yang kami sembah, Allah yang kami sapa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena di hari ini Bapa, kembali lagi kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Namun sebelum kami merenungkan akan bagian kebenaran firman-Mu di saat ini, Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman yang akan kami baca akan menuntun akan seluruh langkah perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Surat Rasul Paulus kepada Filemon pada pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan 3, perikop pembacaan kita. Salam. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon yang kekasih teman sekerja kami, dan kepada Afia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Kudus Perjanjian Baru, Filemon pada pasalnya yang pertama ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga, dan tema yang menghantarkan kita untuk merenungkan bagian ini adalah saling menopang. Sekali lagi, tema kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita untuk merenungkan bagian ini adalah saling menopang. Pemirsa yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Surat Filemon adalah sebuah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada teman sekerjanya, yakni Filemon, atas kepentingan pribadi karena seorang budak yang bernama Onesimus. Onesimus ini adalah seorang budak dan Filemon adalah seorang yang kaya yang menjadi anggota jemaat di Kolose pada saat itu. Perjumpaan Onesimus dengan Rasul Paulus menjadikan seorang Onesimus menjadi bertobat dan menjadi seorang Kristen. Kita dapat membandingkan itu pada ayatnya yang ke-10. Dan dalam surat ini juga merupakan surat yang terpendek dari antara surat-surat Rasul Paulus lainnya. Dan inti daripada surat Filemon ini adalah supaya Filemon bersedia menerima kembali seorang Onesimus yang sudah bertobat. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun berada di dalam penjara, Rasul Paulus tetap melakukan tugasnya untuk memberitakan Injil. Paulus tetap bersyukur bahwa di dalam Kristus ia mendapatkan persaudaraan yang abadi. Dan perasaan syukur ini muncul saat Paulus mengingat akan para sahabat dan rekan-rekan sekerjanya yang telah berjerih lelah untuk melayani akan jemaat. Bertekun di dalam iman dan rela menderita demi Injil Kristus. Sehingga mereka tetap bersemangat di dalam melakukan tugas pemberitaan Injil. Pemirsa Tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun di dalam penjara, Rasul Paulus tetap memberi perhatian, mendoakan serta meminta berkat daripada Tuhan bagi orang lain. Walaupun di satu sisi, Rasul Paulus sendiri berada di dalam tekanan dan penderitaan. Dan perhatian itu juga ditujukan kepada rekan-rekan sekerjanya. Ada Afia
Arkhipus, serta Filemon. Rasul Paulus tetap memberi semangat serta mendoakan mereka supaya mereka tetap teguh, mereka tetap taat, mereka tetap setia, dan tetap bersukacita di dalam pelayanan. Dan belajar dari kebenaran firman Tuhan di hari ini, teladan Rasul Paulus pun juga menjadi contoh bagi kita selaku keluarga-keluarga Kristen. Di mana dikala ketika kita menjalani akan kehidupan ini, tentu ada berbagai persoalan hidup, tantangan yang kita hadapi setiap hari. Pemirsa yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu sikap saling memperhatikan, sikap saling untuk memberi dukungan, sikap saling menasihati, dan sikap saling mendoakan sangat diperlukan satu sama lainnya. Sikap bekerja sama, sikap saling tolong menolong, sikap saling bahu-membahu kita harus memiliki sebagai kesadaran dalam sebuah persaudaraan. Sebab persaudaraan itu sangat penting. Kita bandingkan di dalam ayatnya yang ke-16, di situ Rasul Paulus mengatakan, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Pemirsa tabur Injil yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belajar daripada kebenaran firman Tuhan di hari ini, hilangkanlah sikap keangkuhan, hilangkanlah sikap egoisme, sikap mementingkan diri sendiri, merasa diri hebat daripada orang lain. Sebab dengan sikap yang seperti itu akan menghancurkan persekutuan. Tidak ada lagi damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan keluarga. Amsal pada pasalnya yang ke-22 ayat 2 mengatakan, orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Artinya, di hadapan Tuhan semua manusia sama. Dialah yang menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Pemirsa yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kelangsungan hidup hanya bisa berjalan kalau orang-orang diam bersama dengan rukun dan saling tolong menolong, saling bahu-membahu satu sama lain. Belajar daripada firman Tuhan di hari ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi kita juga semua yang di hari ini mendengarkannya. Untuk itu tetaplah saling menopang, saling menjaga, dan saling mendoakan. Bangunlah persekutuan hidup dengan semua orang tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena di saat ini Bapa menjumpai kami dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah ketika kami mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami akan hidup satu dengan yang lainnya, saling menopang, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Supaya dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini, kami tidak sendiri, tetapi kami berjalan bersama bergandengan tangan satu dengan yang lainnya, saling berbagi satu dengan yang lainnya dalam menjalani akan hari-hari kehidupan kami. Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami mampu dan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak berjalan sendiri, tetapi ketika kami berjalan bersama dengan Engkau mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan akan memberi berkat. Dan kehidupan kami akan menjadi berkat dalam hari-hari hidup ini yang kami akan persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar. Sekali lagi Bapa, kami mohon kuasa Roh Kudus bekerja bagi kami supaya kami memberlakukan firman-Mu dalam hari-hari kehidupan kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Amin. Pemirsa tabur Injil yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah renungan kita di saat ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan siaran tabur Injil pada channel YouTube Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.
Shalom.